Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana metode pembenaran yang harus dilakukan kepada ayam kampung ini. Usianya ini baru 2 bulan 9 hari. Tapi beratnya teman-teman, saya sudah timbang 1 kilo 3 on teman-teman. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena proses yang saya lakukan itu benar teman-teman. Kenapa benar? Pada saat memberikan makan itu seperti batang pisang, seperti daun singkong, saya sudah konsultasi kepada nutrisi, bagian nutrisi ya, khususnya untuk hewan. Jadi yang disarankan ataupun yang disampaikan mereka itu kepada saya, jelas untuk mengurangi getahnya, mengurangi taninnya, mengurangi sianidanya. Itu yang membuat faktor ayam ini perkembangannya menjadi lambat teman-teman. Ya, bersyukur sekali kalian teman-teman mendapatkan video ini. Isinya daging semua, alias ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi peternak ayam kampung. Saya perhadapkan langsung kepada kalian teman-teman dan saya sudah hidangkan di sini agar saya menjelaskannya lebih mudah lagi ya. Ayam di dalam itu berkisar 100 ekor dan bentar lagi kita akan praktekkan dan kita nanti akan berada di dalam kandang. Tetapi terlebih dahulu teman-teman, ini sudah sekitar jam 5 sore ya, artinya makan terakhir. Nanti mereka akan tidur sekitar jam 7 malam ya. Nah, di sini teman-teman, banyak hal yang kalian itu keliru ya. Artinya pada saat kalian memberikan makan kepada ayam kampung kalian, hal-hal yang terjadi pada daun yang sering sekali kita gunakan kepada ayam kampung kita, yaitu daun singkong, ini banyak yang tidak diketahui oleh peternak-peternak teman-teman. Karena apa? Saya juga bukan berasumsi liar ya. Untuk menyampaikan video ini bukan berasumsi liar, tetapi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari dunia peternakan, khususnya dokter hewan. Baik itu kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, ataupun racun yang bisa mematikan ayam kita teman-teman. Seperti apa penjelasannya? Saya akan sampaikan secara detail. Dua bahan yaitu daun singkong dan batang pisang itu sering sekali kalian temui pada peternakan ayam kampung yang skala rumahan ataupun skala besar ya, yang sudah sampai ribuan. Tetapi kendalanya seperti apa? Itu pertumbuhan ayam akan menjadi lebih lambat teman-teman. Karena apa? Ada getah yang terdapat di daun singkong ini, begitu juga di dalam batang pisang itu. Apakah ada solusinya untuk membuat itu menjadi aman kepada ayam? Tentu saja ada teman-teman. Makanya fungsi video ini saya sampaikan kepada kalian. Saya akan jelaskan secara detail, dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kita akan langsung praktekkan seperti ini ya kondisinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, di dalam ember ini adalah racikan pakan yang sudah saya buat. Ini pakan alternatif yang 50% saja saya beli dan 50% lagi tidak. Kenapa? Karena di 50% lagi hasil olahan dari batang pisang itu saya chopper menggunakan mesin yang putih itu teman-teman. Setelah saya pakai baru kondisinya saya balik. Seperti itulah untuk membuat awet ya mesinnya yang tong putih itu teman-teman. Nah, jadi setelah saya chopper batang pisang tersebut, lalu saya peras. Jangan dibiarkan airnya, karena airnya itu mengandung tanin. Tanin itu getah. Getah itu dapat membahayakan ayam. Begitu juga tanin itu akan mengikat protein yang dimiliki oleh pur-pur yang kita beli teman-teman. Karena ini 50% dari batang pisang dan 50% lagi dari yang kita beli, dari pakan. Ini ada 4 bahan yang terdapat di dalamnya yang kita beli itu. Pur 511, dedak ikan, dedak padi, dan dedak jagung. Nah, seperti apa metode penyemburannya itu kalian pasti sudah paham. Yang sudah subscribe di Jari Pelawi ini, di video-video sebelumnya itu sangat sudah detail saya sampaikan kepada kalian teman-teman. Nah, kandungan protein yang dimiliki oleh batang pisang ini sedikit teman-teman, tetapi kita punya solusi. Nah, kalau misalnya ada telur, baiknya telur itu direbus ataupun telur-telur sisa yang tidak dihabiskan dari pakan rumahan itu bisa dicampur di sini. Itu menambah ataupun mendobrak proteinnya menjadi lebih tinggi teman-teman. Nah, bagaimana prosesnya lagi di daun singkong ini? Di daun singkong ini tentu saja ini baru saja saya petik di bawah sana, ya. Artinya pada saat saya petik ini apakah langsung saya konsumsi? Tidak, karena ini sore hari saya baru petik. Ini saya pergunakan untuk esok hari teman-teman. Karena kalau begitu saya langsung konsumsikan ke pakan ternak ataupun saya cacah dengan batang pisangnya, ini mengandung getah dan sianidanya sangat tinggi, yang mengakibatkan pertumbuhan ataupun perhambatan proses perkembangan ayam itu sangat terhambat. Makanya kalian jangan heran nanti kalau misalnya kotorannya itu berak kapur atau ada yang putih-putih. Mereka nanti seperti berlendir. Ini yang menyebabkan itu teman-teman. Baik itu dari daun-daun yang lain ya, seperti kangkung, apapun itu jenisnya. Tetapi ini yang lebih tinggi kadar sianidanya ataupun getahnya. Jadi dibermalamkan itu 1 hari, paling tidak 10 jam itu biarkan sampai layu. Tetapi kalau memang mau dipaksa langsung dipergunakan kepada ayam, ini baiknya disiram air panas dulu ataupun direbus ya. Jadi sudah menghilangkan kadar sianidanya, itu baru bagus untuk ayam.
Nah, seratnya ataupun vitamin C-nya sangat bagus untuk ayam, membuat daya tahan tubuh ayam itu menjadi lebih meningkat. Nah, kalau ada telur-telur seperti ini sangat bagus sekali teman-teman. Ini dicampur, langsung diaduk saja, dan kebetulan kalau saya itu setiap seminggu sekali ya, di pakannya ini saya kasihkan Vitacik. Karena di sini musimnya musim penghujan teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri mendung, itu ada juga suara gemuruh petir, dan ini saya campurkan, saya taruh di dalamnya. Walaupun di peternakan saya menggunakan jamu ya, tetapi alangkah baiknya ini diberikan Vitacik ini, diberikan satu saja. Ini untuk dimakannya, nanti diminumnya juga satu. Ini. Kalau harganya ini sekitar 1000, kalau kalian mau beli murahan, beli saja nanti di video ini ada di deskripsi itu saya rekomendasikan. Itu satu kotak, ya nggak nyampe 50.000 ya, isinya 50 biji. Jadi sudah kondisi seperti ini langsung didaur saja. Seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar sehat ayam kita. Walaupun kita menggunakan jamu, karena jamu kita itu kita gunakan 3 hari sekali. Tetapi kalau memang sudah kondisi hujan seperti ini, setiap hari hujan, setiap hari mendung, mataharinya jarang keluar, itu sudah kita antisipasi dengan penangkalan-penangkalan seperti ini. Nah, metode yang saya terapkan, yang saya sampaikan kepada teman-teman, saya harap sudah paham ya mengenai daun singkong ini, dan bagaimana tadi olahan dari batang pisang itu jangan langsung diberikan. Setelah dicoper, diperas dulu, dibuang airnya. Karena itu mengandung tanin. Tanin itu akan menyebabkan getahnya akan mengikat protein sampai ke pembuangan kotoran mereka. Jadi tidak ada yang terserap. Tidak ada yang terserap ke tubuh mereka. Jadi buat apa teman-teman? Jadi kita buang dulu taninnya, kita buang dulu getahnya, barulah kita buat pakan alternatif seperti ini. Karena banyak sekali di kolom komentar itu ya, saya menggunakan batang pisang, saya menggunakan daun singkong juga, takaran juga sudah pas. Tetapi metodenya itu mereka main barbar, langsung buru-buru saja. Tidak membuang getahnya, tidak membuang taninnya, tidak membuang sianidanya yang dimiliki oleh daun singkong ini. Ini berbahaya teman-teman. Kalau kita tidak tahu cara memproduksinya itu berbahaya sekali. Nah, sekarang kita berikan ini makan ke ayam kita yang ada di dalam, sekitar 100 ekor. Saya sediakan dulu ininya untuk pembersih tempat makannya. Kita akan berada di dalam, kita ngobrol-ngobrol di dalam teman-teman. Tetapi terlebih dahulu saya jelaskan sedikit. Saya akan masuk dalam kandang yang sekitar 2 kali 2 meter ya. Saya memanfaatkan dinding belakang rumah, saya tempel seperti itu. Seperti apa nanti kondisinya di dalam, karena di sini musim penghujan, saya menggunakan ada lampu juga di dalam kandang ini, ada sekitar 40 watt ya. Jadi sebagai penghangat sedikit ya buat ayam. Seperti apa nanti kondisi kandang ini, apakah basah, apakah kering, kalian akan bisa saksikan sendiri. Saya buka dulu tiernya. Oke. Tiernya akan kita buka dulu, biar saya tidak terlalu gelap ya di dalam ya. Terus yang kedua, langkah apa yang saya lakukan? Kalau setiap sore hari seperti ini teman-teman, stok pasir saya sudah ada. Nih, saya sudah sediakan stok pasir. Ini untuk mengurangi gas amoniak yang ada di dalam kandang. Oke, kita langsung masuk, biar mereka tidak keluar. Setelah kita masuk, baru kita kunci dari dalam. Nah, kita sebentar ya, saya kuas dulu karena ini memang ayamnya memang ayam kampung teman-teman. Karena kita menggunakan jamu, jadi kondisinya seperti ayam hutan. Walaupun repot seperti ini, kita tidak lupa untuk membersihkan dulu. Nah, kita tabur dulu di sini biar mereka agak tenang ya. Kita tabur dulu makannya. Baik juga di atas, ini juga ada satu lagi, tetapi saya kuas dulu. Seperti ini metodenya teman-teman. Jadi betul-betul steril, betul-betul bersih. Nah, kita taruh di atas. Saya akan ceritakan lagi kepada teman-teman sedikit pengalaman yang saya dapatkan, yang saya rasa ini sangat penting ya, agar pertumbuhan ayam kampung kalian itu pesat, hasilnya bisa maksimal teman-teman. Oke, ini saya taruh di sini. Nah, terus tempat minumnya ini saya keluarkan, yang seperti saya katakan tadi, nanti Vitaciknya satu di air minumnya ya. Nah, kita tutup dulu. Saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana kondisi kandangnya ini. Ini kalian bisa lihat, dan di luar sana kalian dengar sendiri ya suara hujan ya. Nah, ada suara hujan. Nah, ini ukurannya 2 kali 2,5 meter, memanfaatkan dinding belakang rumah. Ayamnya di dalam ini sekitar 100 ekor ya teman-teman ya. Jadi bagaimana saya membuat ataupun meminimalisir ya, ataupun kenapa kandangnya kecil tetapi mereka nyaman. Kenapa? Karena ventilasinya ini besar, jaring, dan di situ juga kalau dibuka ini ada jaring juga.
Nah, udaranya langsung masuk. Kita buka aja ya, karena di sini bukan hujan angin ya. Nah, ada memang kelihatan tampiasan-tampiasan itu masuk teman-teman. Jadi memang udaranya langsung masuk, tapi alangkah baiknya ditutup saja kalau kondisi hujan seperti ini. Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana metode pembenaran yang harus dilakukan kepada ayam kampung ini. Usianya ini baru 2 bulan 9 hari. Tapi beratnya teman-teman, saya sudah timbang 1 kilo 3 on teman-teman. 1 kilo 3 on, ada yang 1,2, ada yang 1 kilo, ada yang 9 on. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena proses yang saya lakukan itu benar teman-teman. Nah, proses yang saya lakukan itu benar. Kenapa benar? Pada saat memberikan makan itu seperti batang pisang, seperti daun singkong, saya sudah konsultasi kepada nutrisi, bagian nutrisi ya, khususnya untuk hewan. Jadi yang disarankan ataupun yang disampaikan mereka itu kepada saya, jelas untuk mengurangi getahnya, mengurangi taninnya, mengurangi cyanidanya. Itu yang membuat faktor ayam ini perkembangannya menjadi lambat teman-teman. Makanya saya sampaikan kepada kalian, proses untuk peracikan pakan itu kita menggunakan pakan alternatif. Artinya untuk mengurangi biaya agar jangan terlalu meledak ya. Untuk makannya tidak menggunakan 100% pakan pabrikan. Nah, makanya saya menganjurkan kepada teman-teman kemarin itu untuk menggunakan batang pisang. Batang pisang yang menjadi 50% dan 50% lagi campuran dari keempat bahan yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini mungkin saya yang keliru. Ini baru 2 bulan 1 minggu ya. Katakanlah 2 bulan 8 hari. Kurang lebih seperti itu. Beratnya sudah 1 kiloan. Nah, apa yang saya sampaikan ini, pada saat kalian untuk mencobanya, jangan di skip-skip ataupun proses dari awalnya itu harus seperti yang saya katakan. Jangan pada saat ambil daun singkong langsung dicacah, langsung dicampur dengan batang pisangnya, lalu dicampur dengan keempat bahan tadi. Jangan teman-teman. Daun singkongnya dibiarkan dulu 1 hari, ataupun kalau memang mau langsung dipakai, itu bisa direbus dulu atau disiram air panas supaya kita hilangkan kadar cyanidanya ataupun getah yang terkandung di dalamnya. Untuk mengantisipasi tanin tadi, mengantisipasi getah berlebih pada batang pisang, itu diperas, diremes seperti ini, diperas sampai netes. Nah, barulah kita campurkan ke 4 bahan yang kita beli tadi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Inilah yang sangat diminati oleh ayam. Nah, kondisinya seperti ini sangat bagus untuk ayam. Untuk nutrisinya, proteinnya sudah tercukupi semuanya. Apa yang diminta oleh ayam yaitu protein sekitar 20% ya. 19-20%, dan ini sudah berlebih, bagus sekali. Karbonya, vitamin C-nya, seratnya. Nah, itu semuanya sudah kita penuhi teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memberikan makan kepada ayam ini 100% dari pakan pabrikan. Makanya saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman agar melakukannya itu dengan benar. Jangan ada di skip setiap proses tahapan yang saya berikan di video-video sebelumnya. Bagaimana takarannya ini tadi, bagaimana pencampuran ini tadi, itu banyak sekali di video sudah saya jelaskan ya. Di fokus video kita kali ini adalah bagaimana saya berada di dalam kandang ini, tapi saya menjelaskan juga bahaya daun singkong tadi kalau tidak diolah dengan benar. Begitu juga batang pisangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi komen-komen kalian yang bilang ayam saya katanya bahasanya nyilet ya. Artinya saya lihat itu dia kurus-kurus kakinya apa segala macam. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini kakinya gempol-gempol semua ini teman-teman. Dan ayam saya ini susah untuk ditangkap teman-teman. Nah, itu kakinya gempol-gempol semua. Ayam saya ini walaupun kita berada di dalam kandang ini, untuk menangkapnya susah teman-teman. Untuk menangkapnya dia lasak sekali teman-teman. Nah, karena kita memberikan juga jamunya ya, itu jamunya 4 hari sekali. Kalau musim penghujan ini sekitar 3 hari sekali dicampurkan di pakannya sekali saja, yang waktu pagi atau waktu sore. Untuk proses pembuatan jamunya saya sudah upload juga banyak videonya, makanya kalian subscribe di Jari Pelawi ini. Saya khusus mengedukasi untuk peternak-peternak ayam kampung, yang peternak entok, peternak bebek, angsa, ya itu bisa lah, karena itu termasuk unggas ya. Jadi masih bisa menggunakan jamu itu. Nggak usah dibeli-beli teman-teman, saya juga bukan mau jualan, tetapi saya memberikan bahan-bahannya supaya buat di rumah. Karena bahan-bahannya itu gampang sekali, hanya 5 ya. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, apa kendala kalian silahkan tumpahkan di kolom komentar. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman, bukan asumsi liar. Karena peternakan kalian, saya juga bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ini. Saya rasa seperti itu dulu. Jangan lupa like video ini, bagikan ke sobat ternak yang lainnya. Berikan komentar kalian teman-teman. Salam kasih dari Jari Pelawi.